Teori atom. Struktur atom adalah satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom dan awan elektron dengan muatan negatif yang mengelilinginya. Dalam inti dari setiap atom mempunyai campuran. Campuran yang ada di dalam inti atom merupakan proton dengan muatan positif dan neutron dengan muatan netral. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh Dalton dan terus dikembangkan oleh Thomson, Rutherford, hingga Bohr. Perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Satu, konsep atom zaman Yunani. Partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Demokritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani, yaitu Leucippus dan Demokritus, mengatakan bahwa semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua yaitu teori atom Dalton. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom adalah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Kemunculan teori atom Dalton membangkitkan rasa keingintahuan terkait dengan penelitian beragam jenis atom. Yang ketiga yaitu teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Yang keempat yaitu teori atom Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya yaitu Thomson. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Kelima yaitu teori atom Bohr. Teori atom berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum Niels Bohr, banyak ilmuwan yang telah mengadakan percobaan dan menganalisis hasil percobaan dan membuat teori atom. Thomson menggambarkan elektron dan proton dalam atom seperti roti kismis, sedangkan Rutherford menjelaskan elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan elektron berbentuk bola. Tetapi Rutherford tidak mampu menjelaskan penyebab elektron dengan mekanika kuantum adalah menjelaskan posisi dan susunan elektron pada suatu lokasi di luar nukleus. Menjelaskan tentang partikel penyusunan atom. 1. Elektron dan inti atom. Menurut pandangan modern, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan awan partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Inti atom merupakan kumpulan dari dua jenis nukleon, yaitu proton dan neutron. Elektron. Pengetahuan tentang elektron diawali dengan penemuan J.J. Thomson tentang penggunaan tabung sinar katode seperti yang digunakan Faraday. Tabung ini dibuat dari tabung gelas yang terdiri atas dua lempengan logam. Lempengan pertama dihubungkan dengan pusat anode, sedangkan lempengan lainnya dihubungkan ke pusat negatif katode. Sinar katode dilewatkan listrik di dalam tabung gelas yang telah divakumkan. Bukan bahwa sinar katode merupakan partikel dasar bermuatan negatif penyusun atom. Sinar katode ini dikenal sebagai elektron.
Elektron ini pertama kali diusulkan oleh Georg Gastaut pada tahun 1874. Pada tahun 1897, Thomson berhasil menentukan perbandingan muatan dengan massa tertentu dari elektron sebesar 1,76 kali 10⁸ Yang selanjutnya yaitu inti atom. Inti atom dibagi menjadi dua, yaitu proton dan neutron. Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886. Eugen Goldstein menemukan proton dengan cara melakukan eksperimen menggunakan tabung sinar katode. Anode dan katode dihubungkan dengan sumber arus listrik bertegangan tinggi. Berdasarkan hasil percobaannya, Goldstein menemukan fakta jika katode diberi lubang dan diisi gas hidrogen bertekanan rendah, maka gas di belakang katode akan berfluoresens atau berpendar. Yang kedua yaitu neutron. Pada tahun 1914, para ilmuwan berhasil melakukan penyelidikan dan menunjukkan bahwa dalam inti atom unsur yang berbeda terdapat jumlah proton yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh, pada inti atom hidrogen terdapat 1 proton. Muatan proton ini sama dengan muatan sebuah elektron, tetapi tandanya berlawanan. Proton bermuatan kurang lebih 1, yaitu 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb. Sedangkan elektron bermuatan negatif 1 atau negatif 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi elektron. Elektron terbagi menjadi dua, yaitu perkulit dan subkulit. Kalau elektron kulit itu untuk golongan A, sedangkan subkulit untuk golongan B. Di sini saya akan memperlihatkan soal, yaitu tentukan konfigurasi elektron dari atom Ca dengan nomor atom 20. Ini sudah terletak, berarti kita tinggal mencari Ca dan nomor atom 20. Kita menggunakan konfigurasi perkulit. K adalah 2, L ialah 8, M jika nilainya kurang dari 18 bisa kembali ke angka sebelumnya. Nah, ini kan tinggal 2, jadi kita tulis 2. Di sini ada golongan dan periodik. Kita disuruh mencari 2 itu. Dan begini. Ini Q adalah golongan, P adalah periodik. Oke, berapa sih golongannya? Golongannya ialah angka terakhir dari konfigurasi elektron ini, yaitu 2, itu golongan 2A. Dan periodik adalah total keseluruhan dari konfigurasi di sini, yaitu 4. Dan di sini tugas kita selesai. Dan saya akan menjelaskan lagi apa itu elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron di kulit terluar atom. Kulit terluar atom yang menentukan reaktivitasnya. Untuk menemukannya,
kita akan membuat konfigurasi elektron lengkap. Namun kita masih berada di golongan A. Kita akan mencari seperti ini. Seperti ini ya. Nomor 2, tentukan golongan dan periode unsur tersebut. Si 14 dan elektron, dan tentukan elektron valensinya. Kita buat dulu. Bentar. Aduh. Jika di sini sudah tidak ada, ini masih meninggalkan angka 4, kita membuat 4 di sini. 4 plus 1 ya. 4 apa ya? Oke, kita akan mengasih 2 dan N juga 2. Nah, EV-nya berapa ini? EV ialah bilangan terakhir, yaitu 2. EV sama dengan 2, golongan sama dengan 1, 2, 3. Berarti ini termasuk golongan A dan periode 2. Oke, sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Hanifah Alfania Makfira dari kelas 10-11. Saya ingin menjelaskan sistem tabel periodik modern. Sistem periodik unsur modern. Perkembangan sistem periodik unsur diawali oleh Johann W. de Bruijner yang dikenal dengan hukum triad de Bruijner, yang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang mempunyai sifat sama disusun berdasarkan massa atomnya dalam suatu triad. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur. Unsur yang di tengah mempunyai massa atom rata-rata dari jumlah massa atom kedua unsur yang mengapitnya, dan sifatnya di antara keduanya. Pada tahun 1865, Newlands mengelompokkan unsur berdasarkan massa atom. Unsur-unsur disusun dalam kelompok berisi 7 unsur. Sifat-sifat unsur akan berulang pada unsur yang ke-8. Dengan demikian, unsur ke-8 akan mempunyai sifat yang sama dengan unsur pertama. Hal tersebut dikenal dengan hukum oktav. Dmitri Ivanovich Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat-sifat unsur. Pada tahun 1914, Henry Moseley mempelajari sinar X yang mempunyai panjang gelombang tertentu dan mengemukakan bahwa sifat fisis dan kimia suatu unsur merupakan fungsi periodik atomnya. Selanjutnya, Moseley mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat fisis dan kimia yang diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Pengelompokan ini dikenal dengan sistem periodik modern yang dikenal sebagai sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik ini terdiri atas 2 hal, yaitu golongan lajur vertikal dan periode lajur horizontal. Dalam suatu periode, unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, dan dalam suatu golongan unsur disusun berdasarkan kemiripan sifat. Golongan dan periode dalam tabel periodik. Sistem periodik modern memiliki periode dan golongan yang dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron, seperti nomor golongan berdasarkan jumlah elektron valensi, nomor periode berdasarkan jumlah kulit N.
Ketentuan di atas untuk menentukan letak unsur golongan utama 1A sampai dengan 8A sebagai contoh dapat ditampilkan sebagai berikut. Tabel berikut menjelaskan unsur, jumlah elektron masing-masing kulit, golongan, dan periode. Tabel selanjutnya yaitu contoh letak unsur pada periode dan golongan tertentu menurut konfigurasi elektron kuantum. Terdapat unsur, konfigurasi elektron, subkulit pada kulit terluar, elektron valensi, periode, dan golongan. Tabel selanjutnya penentuan golongan transisi lantanida dengan konfigurasi elektron terakhir 4F dan aktinida 5F. Berdasarkan golongannya, unsur-unsur mempunyai ciri-ciri elektron valensi sebagai berikut. Ciri khas elektron valensi menurut golongan: golongan utama, golongan valensi, golongan tambahan, dan elektron valensi. Gambar selanjutnya berdasarkan asas Aufbau. Unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, konfigurasi elektron dimulai dengan subkulit Ns dan berakhir pada subkulit Np. Cermatilah gambar di bawah ini. Terdapat lantanida, aktinida, logam-logam aktif, unsur-unsur transisi, unsur-unsur representatif, dan unsur-unsur transisi dalam. Dari jenis orbital yang ditempati elektron valensi, unsur dalam sistem periodik dikelompokkan menjadi blok S, P, D, dan F. Blok S ditempati golongan 1A dan 2A termasuk logam aktif kecuali H dan He. Blok P ditempati golongan 3A sampai 8A, unsur perwakilan logam, metaloid, dan non-logam. Blok D ditempati golongan 3B sampai 2B semua logam. Blok F ditempati unsur lantanida dan aktinida disebut unsur transisi dalam dan semuanya logam. Adalah lacur tegak yang terdapat dalam sistem periodik. Pada sistem periodik modern terdapat 8 golongan utama dan 8 golongan transisi. Unsur-unsur dalam suatu golongan mempunyai sifat mirip dengan elektron valensinya sama. Golongan-golongan tersebut dijelaskan sebagai berikut: golongan, nama golongan, dan unsur-unsurnya, dan seterusnya. Periode. Periode adalah lajur horizontal dalam sistem periodik. Unsur-unsur yang menempati lajur horizontal dalam sistem periodik dikelompokkan dalam satu periode. Pada sistem periodik modern terdiri atas 7 periode yaitu sebagai berikut: periode dan jumlah unsur. Periode 6 terdapat 8 unsur golongan A, 9 unsur golongan B, dan 15 unsur golongan lantanida. Nomor atom 57 sampai 71. Periode 7 terdapat 2 unsur golongan A, 15 unsur golongan aktinida. Nomor atom 89 sampai 103 dan 15 unsur golongan transaktinida. Nomor atomnya 104 sampai 118. Contoh, tentukan letak unsur kalsium Ca yang memiliki nomor atom 20 pada periodik unsur. Alternatif penyelesaian: Ca dengan nomor atom 20 berarti memiliki 20 elektron. Elektron-elektron ini akan mengisi orbital-orbital sesuai dengan urutan tingkat energi berikut. A. Kulit pertama K menampung maksimum 2 elektron. B. Kulit kedua L menampung maksimum 8 elektron. C. Kulit ketiga M menampung maksimum 18 elektron, tetapi hanya 8 yang terisi pada tingkat energi ini karena kita belum mencapai jumlah 20 elektron. Perkenalkan, nama saya Destika Pratiwi dari absen 11. Saya akan menjelaskan sedikit sifat keperiodikan unsur. Yang pertama adalah sifat logam, kecenderungan atom untuk melepas elektron membentuk ion positif. Semakin ke bawah semakin besar. Kalau unsur melepas elektron akan semakin mudah jika kulitnya lebih banyak. Karena semakin besar jarak dari inti ke elektron terluar, maka gaya tarik intinya semakin kecil, sehingga elektron lebih mudah lepas. Jika lebih mudah lepas, berarti semakin cenderung membentuk ion positif, semakin besar sifat logamnya. Sedangkan dalam satu periode, semakin kiri sifat logamnya semakin besar. Karena dalam satu periode, semakin kiri jumlah proton akan semakin sedikit. Jika jumlah proton semakin sedikit, gaya tarik inti semakin lemah. Kalau gaya tarik inti semakin lemah, maka elektron lebih mudah lepas sehingga sifat logamnya akan semakin besar. Yang kedua adalah sifat non-logam.
Semakin atas kulitnya semakin sedikit. Jika kulitnya semakin sedikit, gaya tarik inti ke kulit terluar semakin kuat. Dalam satu golongan, sifat non-logam akan semakin besar dari bawah ke atas. Dalam satu periode, sifat non-logam akan semakin besar dari kiri ke kanan. Karena semakin kanan jumlah proton semakin besar, muatan inti semakin besar, dan gaya tarik inti juga semakin besar. Gaya tarik inti semakin besar, semakin mudah menerima elektron. Yang ketiga adalah jari-jari atom. Jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Jika kulit elektron semakin banyak, maka jarak dari inti ke elektron terluar semakin jauh atau jari-jarinya semakin besar. Dalam satu golongan yang sama, semakin bawah semakin besar, karena semakin bawah semakin banyak kulitnya. Periodiknya tambah besar artinya semakin banyak kulit. Semakin banyak kulit artinya jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode yang sama, semakin kiri jari-jari atom semakin besar karena gaya tarik inti semakin kecil. Contoh 11 Na sama dengan 281 dan 12 Mg 2812. Jumlah kulitnya sama, yaitu sama-sama berjumlah 3 kulit. Yang membedakan adalah Na kulit terluarnya 1 elektron dan Mg 2 elektron. Apakah 2 elektron lebih besar dari 1 elektron? Jawabannya tidak, justru terbaliknya. Karena 11 Na memiliki 11 proton pada inti atom, sedangkan 12 Mg memiliki 12 proton pada inti atom. Sehingga gaya tarik pada inti atom akan lebih besar 12 Mg daripada 11 Na. Sehingga meskipun jumlah elektron terluarnya Mg lebih banyak daripada Na, tetapi posisi 2 Mg lebih dekat dengan inti karena tertarik antara muatan positif dan muatan negatif. 11 proton dan 12 proton lebih kuat yang menarik 12 proton. Jadi posisi 2, 8, 2 lebih rapat sehingga 11 Na sama dengan 281, 12 Mg 282 sama dengan jari-jari Mg lebih kecil daripada jari-jari Na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistem unsur periodik. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepas atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas pada penangkapan satu elektron untuk membentuk ion negatif. Dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar. Gaya tarik inti pada lintasan terjauh semakin lemah, sehingga tumpukan elektron luar semakin lemah dan semakin sedikit energi yang dibebaskan. Jadi afinitas elektron semakin kecil dalam satu periode. Jari-jari atom semakin kecil. Gaya tarik elektron terjauh dari inti makin kuat dan tumpukan elektron luar semakin kuat, sehingga semakin besar energi yang dibebaskan dan afinitas elektronnya semakin besar. Keelektronnegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk bermuatan negatif atau untuk penangkapan elektron dari atom lain. Besarnya keelektronnegatifan dapat diukur dengan skala Pauling. Harga skala Pauling berkisaran antara 0,7 atau 4, unsur periode. Dari kiri ke kanan, muatan inti atom semakin bertambah sehingga gaya tarik inti ke elektron berluang bertambah. Akibatnya jari-jari atom semakin kecil, energi ionisasi semakin besar, afinitas elektron semakin besar, semakin negatif, dan kecenderungan untuk menarik elektron semakin besar. Sifat logam unsur berhubungan dengan kecenderungan atom untuk melepas elektron. Semakin besar jari-jari atom dan semakin kecil energi ionisasi, semakin mudah melepas elektron. Sifat logam semakin bertambah. Kereaktifan merupakan cenderungan zat untuk berubah atau bereaksi secara kimia. Semakin tinggi semakin reaktif, suatu zat semakin mudah untuk bereaksi.